saya sebut Jawa Tengah, kemudian saya disebut rasis. Itu yang saya tolak. Tapi dalam kalimat itu jelas Anda menulis kata orang Jawa. Lantas kata orang Jawa Anda benturkan dengan kata bangsa Papua. Apakah itu bukan rasisme? Itu rasisme. Jelas. Kalau Anda merasa itu tuduhan, silakan laporkan polisi. Meskipun Anda berkilah, tapi saya sudah melihat dan itu jelas mengandung unsur rasisme. Kecuali Anda saat ini sedang mengalami sakit jiwa, baru Anda salah sebut, itu masuk akal. Mereka membunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri dengan kata rendahan rasis, monyet, dan sampah. Yang Anda katakan itu peristiwa yang terjadi di era Presiden Soeharto. Ingat itu. Anda secara jelas melimpah timpakan dosa pemerintah masa lalu kepada Jokowi dan Ganjar. Apa hubungannya Jokowi dan Soeharto? Apa hubungannya Ganjar dan Soeharto? Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi, dan Ganjar. Justru di era pemerintahan Jokowi, kekayaan alam Papua yang puluhan tahun dirampok, diangkut ke luar negeri, memperkaya negara Amerika, satu persatu direbut kembali, menjadi hak milik bangsa Indonesia, dikelola oleh bangsa Indonesia, dan sebagian besar kekayaan alam yang direbut kembali untuk bangsa Indonesia itu dialokasikan untuk kemajuan Papua. Mereka ini wataknya begini, Jokowi dan rombongannya wataknya begini, orang Jawa itu rasisnya kayak begini wataknya. Apakah Anda cacat logika? Apakah Anda sakit jiwa? Ataukah Anda baru lahir kemarin sore sehingga Anda tidak tahu peristiwa-peristiwa itu? Sehingga Anda asal ceplas-ceplos? Presiden sampai 10 kali, 20, 30 kali ke Papua pun. Jadi dampak itu belum dirasakan sama warga Papua? Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada? Jangankan itu. Semua kan konon katanya. Semua kan konon katanya. Papua semakin maju, Papua semakin bangkit, Papua semakin hebat di era Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Dan Pace saya mohon, jangan lagi Pace coba-coba melimpah-timpahkan dosa pemerintahan masa lalu kepada Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Seorang pemuda asal Papua merespons cuitan Natalius Pigai yang rasis terhadap orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Kali ini, sindiran bernada protes dilontarkan Kristianto Yenoni, nama pemuda asal Papua itu. Karena dalam keadaan sadar dan sengaja, Natalius Pigai memanipulasi persoalan sentimen politik menjadi persoalan rasisme, ujar dia. Sebab pernyataan rasisme ini berbahaya, bisa menyulut perang saudara, ingatnya. Menurutnya, apa yang dilakukan Natalius Pigai itu telah merusak kondusivitas dan situasi bangsa dan negara Indonesia. Suku Jawa itu cuma satu dari 714 suku di Indonesia. Oke. Cuma satu. Kok satu bisa memimpin Indonesia 74 tahun? Tidak ada keturunan asli Nusantara yang rasisme. Yang ada adalah cara pandang Natalius Pigai yang rasisu. Cara pandang Natalius Pigai yang rasis. Cuitan yang tudingan rasis terhadap orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar Pranowo yang dilakukan Natalius Pigai ditanggapi mahasiswa asal Papua di Klaten. Dirman Uraya, mahasiswa asal Papua justru menyatakan apa yang dilakukan Pigai hanyalah menggunakan opini senjata mencari perhatian saja. Dirman Uraya, salah satu mahasiswa asal Papua di Klaten, mengatakan hal yang diungkapkan Pigai dalam cuitannya bukan hal baru. Informasi-informasi semacam itu sudah lama beredar di kalangan mereka. Dia menuding Pigai lalu menggunakan informasi seperti itu sebagai senjata untuk mengungkit persoalan yang telah terjadi di Papua. Kalau presiden dan wakil presiden itu dikuasai oleh satu suku, Mbok Menteri itu distribusi merata seluruh suku. Kalau dilihat presiden dan wakil presiden satu suku, mayoritas menteri satu suku. Anda gak pernah mewakili sukacita warga Papua ketika ada pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah di sana. Upaya membangun infrastruktur tanah Papua di era pemerintahan Presiden Joko Widodo mulai menampakkan hasil. Bangunan fisik, perlintasan daerah yang tergambar dari jalur Trans Papua merupakan beberapa contoh yang terlihat kasat mata.
Itu masalahnya yang sudah sejak dulu dijadikan senjata untuk mengungkit kejadian yang telah terjadi, yang mengatasnamakan orang Papua agar menjadi perhatian banyak orang. Terang Dirman kepada Detik.com, Minggu 3 Oktober 2021. Sebagai putra Papua, Dirman menganggap yang disampaikan PG hal wajar, tetapi disayangkan kenapa menyinggung Jawa Tengah. Saya putra Papua merasa hal yang disampaikan oleh Pak Natalius Pigai terhadap Bapak Jokowi dan Bapak Ganjar Pranowo itu, tetapi kenapa harus mengungkit Jawa Tengah, imbuh Dirman. Pendukung Pak Jokowi dan Ganjar ini kan militan sekali. Mereka tersinggung lah, dan wajar mereka kritik saya, wajar kalau mereka bully saya, wajar kalau mereka melaporkan saya. Itu wajar karena mereka tersinggung. Tapi kalau Anda sedang berada dalam keadaan yang sehat walafiat dan waras, maka menyebut nama Jokowi dan Ganjar, lantas yang Anda angkat adalah dosa-dosa pemerintah masa lalu, yakni peristiwa-peristiwa kejahatan pelanggaran HAM yang terjadi di era Presiden Soeharto. Anda bukan lagi 100% salah, bahkan lebih dari 100% Anda salah. Jadi bukan hanya soal rasisme, tapi juga salah kaprah yang Anda lakukan. Bagi Dirman, kritik ada hal wajar, namun tidak pantas disampaikan secara rasis. Menurut saya, kritikan itu wajar saja, tetapi bukan dengan cara seperti yang disampaikan Pak Natalius terhadap Bapak Jokowi dan Bapak Ganjar, tegasnya. Dirman menyatakan dirinya telah tinggal di wilayah Jawa Tengah selama 4 tahun. Selama waktu itu dirinya merasa nyaman-nyaman saja. Selama saya tinggal di Jateng, saya merasa nyaman dan tentram. Setiap masyarakat Jateng yang saya temui sangat memberi dampak baik untuk saya. Sambung Dirman yang juga komandan resimen mahasiswa di sebuah PTS besar di Klaten. Presiden menjelaskan pembangunan Trans Papua memang harus dibangun untuk mempersatukan Indonesia. Bapak itu membangun Trans Papua. Apakah dengan dibangun itu pertumbuhan ekonomi di Papua akan naik, langsung naik? Saya bilang, apakah kita nunggu pertumbuhan ekonomi di Papua baru kita bangun jalannya? Atau kita bangun jalannya agar pertumbuhan ekonomi itu ada? Dulu-dulu yang dibangun infrastruktur selalu di Jawa. Kenapa sekarang di luar Jawa? Supaya ada pemerataan, supaya ada keadilan dari Sabang sampai Merauke. Sekarang presiden satu daerah, satu pulau, wakil presiden satu pulau. Terus sekarang yang berasal dari luar pulau itu apa? Babu gitu. Sampai kapan mau jadi babu? Sampai kapan mau jadi babu? Kritikan-kritikan Anda terhadap pemerintahan saat ini itu sama sekali bukan representasi dari aspirasi rakyat Papua. Anda sama sekali tidak mewakili warga masyarakat Papua. Jadi Anda sama sekali tidak mewakili aspirasi warga Papua. Narasi-narasi Anda sama sekali bukan representasi dari isi hati warga masyarakat Papua. Untuk diketahui, Natalius Pigai jadi sorotan karena dinilai telah menyampaikan pesan bernuansa rasialisme terhadap orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar Pranowo. Namun Pigai membantah hal itu saat dimintai konfirmasi. Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Mereka merampok kekayaan kita, mereka bunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri bangsa Papua dengan kata-kata rendahan, rasis, monyet dan sampah. Kami bukan rendahan, kita lawan ketidakadilan sampai titik darah penghabisan. Saya penentang ketidakadilan. Demikian cuitan Pigai lewat akun Twitternya @nataliuspg2. Seperti dilihat Detik.com Sabtu 2 Oktober 2021. Saya sebut Jawa Tengah, kemudian saya disebut rasis. Itu yang saya tolak. Tapi dalam kalimat itu jelas Anda menulis kata orang Jawa. Lantas kata orang Jawa Anda benturkan dengan kata bangsa Papua. Apakah itu bukan rasisme? Itu rasisme. Jelas. Kalau Anda merasa itu tuduhan, silakan laporkan polisi. Karena meskipun Anda berkilah, tapi saya sudah melihat dan itu jelas mengandung unsur rasisme. Kecuali Anda saat ini sedang mengalami sakit jiwa, baru Anda salah sebut, itu masuk akal. Mereka membunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri dengan kata rendahan, rasis, monyet, dan sampah. Yang Anda katakan itu peristiwa yang terjadi di era Presiden Soeharto. Ingat itu.
Anda secara jelas melimpah-timpahkan dosa pemerintah masa lalu kepada Jokowi dan Ganjar. Apa hubungannya Jokowi dan Soeharto? Apa hubungannya Ganjar dan Soeharto? Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Justru di era pemerintahan Jokowi, kekayaan alam Papua yang puluhan tahun dirampok, diangkut ke luar negeri, memperkaya negara Amerika, satu persatu direbut kembali menjadi hak milik bangsa Indonesia, dikelola oleh bangsa Indonesia. Dan sebagian besar kekayaan alam yang direbut kembali untuk bangsa Indonesia itu dialokasikan untuk kemajuan Papua. Amerika ini wataknya begini, Jokowi dan rombongannya wataknya begini. Orang Jawa itu rasisnya kayak begini wataknya. Apakah Anda cacat logika? Apakah Anda sakit jiwa? Ataukah Anda baru lahir kemarin sore sehingga Anda tidak tahu peristiwa-peristiwa itu? Sehingga Anda asal ceplas-ceplos? Presiden sampai 10 kali, 20, 30 kali ke Papua pun. Jadi dampak itu belum dirasakan sama warga sama Papua? sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada? Jangankan itu. Semua kan konon katanya. Semua kan konon katanya. Papua semakin maju, Papua semakin bangkit, Papua semakin hebat di era Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Dan Pace, saya mohon, jangan lagi Pace coba-coba melimpah-timpahkan dosa pemerintahan masa lalu kepada Presiden Insinyur Haji Joko Widodo.